Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah sebagai tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, gimana nih kabarnya warga belajar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel yang merupakan materi matematika kelas 7 atau setara dengan paket B di semester genap. Oke, cakupan materi kita di video kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk persamaan linier satu variabel, yang kedua menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel, dan yang terakhir menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan persamaan linier satu variabel. Kita bahas dulu apa sih pengertian persamaan linier satu variabel itu. Di sini bisa dilihat bahwa persamaan linier satu variabel atau disingkat dengan PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya 1. Jadi perlu digarisbawahi bahwa persamaan linier satu variabel itu suatu kalimat matematika terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, ciri-cirinya ada tanda sama dengan, kemudian hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, berikutnya kita akan mengidentifikasi bentuk persamaan linier satu variabel. Manakah yang merupakan PLSP? Coba lihat. Perhatikan persamaan yang pertama, 2x plus 5 sama dengan 10. Apakah merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya betul. Kenapa? Karena di sini dihubungkan oleh tanda sama dengan, kemudian hanya memiliki satu variabel, yakni variabel x ya, dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Jadi persamaan pertama betul merupakan persamaan linier satu variabel. Perhatikan bentuk kedua, 2x plus 6 kurang dari 12. Apakah ini merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena di sini dihubungkannya oleh tanda ketidaksamaan, yakni kurang dari. Walaupun di sini variabelnya hanya ada 1 dengan pangkat tertingginya pun 1 ya, tapi bukan merupakan persamaan. Bentuk ketiga, 2x kuadrat plus 5 sama dengan 10. Apakah merupakan persamaan linier satu variabel? Jawabannya salah. Kenapa? Walaupun di sini dihubungkan oleh tanda sama dengan, tapi di sini pangkat tertinggi variabelnya itu 2. Seharusnya kalau persamaan linier satu variabel itu pangkat tertingginya adalah 1. Jadi ini bukan merupakan PLSP. Berikutnya, 3x plus 4 sama dengan 2x plus 6. Apakah persamaan linier satu variabel? Ya, jawabannya betul. Kenapa? Karena di sini dihubungkannya oleh tanda sama dengan, kemudian hanya ada satu variabel, yakni variabel x ya. Walaupun di kiri kanan ada 2x, namun ini tetap satu variabel yang sama dengan pangkat tertingginya 1. Yang bentuk terakhir, 3x plus 4 sama dengan 2y plus 7. Apakah persamaan linier satu variabel? Jawabannya tentu bukan. Kenapa? Karena terdiri dari dua variabel ya, x dan y. Jadi ini tidak bisa dikatakan persamaan linier satu variabel. Berikutnya kita akan belajar menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian dari PLSP? Jadi penyelesaian dari PLSP adalah nilai pengganti suatu variabel agar kalimat matematika tersebut menjadi bernilai benar. Bagaimana caranya untuk mencari penyelesaian dari PLSP? Contohnya, saya di sini punya x plus 4 sama dengan 12. Nah, penyelesaiannya adalah x sama dengan 8 warga belajar. Kenapa? Karena 8 tambah 4 itu hasilnya 12 kan, jadi bernilai benar untuk x sama dengan 8, sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 8. Kemudian 2x plus 3 sama dengan 9. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau kita masukkan x sama dengan 3 ke persamaannya menjadi 2 dikali 3 ditambah 3,
2 dikali 3 hasilnya 6, ditambah 3 hasilnya 9, jadi 9 sama dengan 9, maka bernilai benar juga, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari dari penyelesaian tersebut? Contoh, saya mempunyai persamaan 2X plus 3 sama dengan 9, ya, persamaan yang barusan. Cara mencarinya, yang pertama kita kurangi kedua ruas dengan negatif 3. Kurangi kedua ruas dengan 3, ya. Ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan dikurangi 3. Sehingga menghasilkan 2X sama dengan 6. 6 dari mana? Dari 9 dikurangi 3, hasilnya 6. Kemudian 3 dikurangi 3, hasilnya 0. 2X sama dengan 6, berarti 1X. 2X dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. Kedua ruas kita dibagi 2. Hingga ruas kanan menjadi X sama dengan, yang ini hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Baik, kita lanjut ke contoh kedua. Ada 3X plus 5 sama dengan X dikurangi 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama kita kurangi kedua ruas dengan negatif 5. Kenapa? Supaya di ruas kiri tinggal yang memuat variabel X aja, ya. Sehingga yang ininya menjadi 0. Supaya menjadi 0 di ruas kiri, maka kedua ruas harus dikurangi dengan negatif 5. Maka 3X sama dengan, yang ini jadi 0, 5 dikurangi 5, 0 kan, ya. Kemudian X dikurangi 12. 12 dari mana? Dari negatif 7 dikurangi 5. Min 7 dikurangi 5, hasilnya min 12. Nah, sekarang yang X kita satu ruas kan. Supaya X di ruas kanan menjadi 0, maka kedua ruas kita harus kurangi dengan X. Jadi 3X dikurangi X sama dengan X dikurangi X dikurangi 12. Jadi 3X dikurangi X hasilnya 2X. Yang X di ruas kanan menjadi 0, sisa negatif 12. Maka untuk 1X-nya adalah negatif 12 dibagi 2. Karena 2X kan, 2X sama dengan negatif 12, maka 1X-nya adalah negatif 12 dibagi 2. Berapa negatif 12 dibagi 2? Hasilnya adalah negatif 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 6. Contoh berikutnya, 4X dikurangi 6 sama dengan 3X dikurangi 11. Oke, langkah pertama kita nolkan konstanta di ruas kiri. Berarti kedua ruas harus ditambah oleh 6. 4X min 6 plus 6 sama dengan 3X dikurangi 11 plus 6. Nah, konstanta yang ini, yang negatif 6 menjadi 0 kan. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0. Kemudian yang di ruas kanan 3X dikurangi 5. Negatif 5 dari mana? Dari negatif 11 ditambah 6 hasilnya adalah negatif 5. Nah, sekarang yang memuat variabel X kita satu ruas kan, di ruas kiri. Sehingga kedua ruas harus dikurangi oleh 3X. Jadi 4X dikurangi 3X sama dengan 3X dikurangi 3X dikurangi 5. 4X dikurangi 3X hasilnya X sama dengan, yang ini menjadi 0, sisa negatif 5. Nah, supaya istilahnya tidak terlalu belibet ya warga belajar, jadi singkatnya untuk menyelesaikan adalah seperti ini. Jadi tanpa harus mengurangi atau menambah kedua ruas, istilahnya tinggal warga belajar fokus ke pindah ruas. Jadi di ruas kiri kan harus hanya yang memuat variabel X, sehingga yang konstanta atau yang tidak memuat variabel X kita pindah ruaskan ke kanan. Nah, di sini kan ada negatif 6 yang di ruas kiri, kita pindah ruaskan ke kanan. Kalau pindah ruas yang tadinya negatif menjadi positif, begitupun sebaliknya. Kalau awalnya di ruas kiri positif, maka pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi, di sini sisa 4X sampai dengan 3X dikurangi 11 ditambah 6. Plus 6 ini dari mana? Dari yang negatif 6 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, tadi negatif menjadi positif. Negatif 11 ditambah 6 hasilnya negatif 5. Nah, di sini di ruas kanan ada variabel X. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri.
Jadi 4x dikurangi 3x, tadinya positif kan, pindah ruas menjadi gentos tanda, ganti tanda menjadi negatif 3x. Jadi 4x dikurangi 3x sama dengan negatif 5. Hasilnya x sama dengan negatif 5. Jadi singkatnya gitu ya, tinggal pindah ruas, cuma konsepnya tadi penjelasannya. Jadi sama aja, penjelasannya adalah x sama dengan negatif 5. Contoh berikutnya ada 1/3x ditambah 3 sama dengan 5. Kita coba dengan konsep yang langsung pindah ruas ya warga belajar. Berarti kita pindah ruaskan yang plus 3 ke ruas kanan menjadi negatif 3. Betul. Kemudian hasilnya berapa? 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. 1/3x sama dengan 2, berarti x sama dengan, ini kita kalikan kalau ada berbentuk pecahan di ruas kiri, 2 dikalikan dengan 3, maka hasil x-nya adalah x sama dengan 6. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Ya, kita lanjut ke bentuk soal cerita. Ibu membeli 5 buah apel dengan membayar 20.000. 5 buah apel 20.000 dan menerima uang kembalian 2.500. Jika A menyatakan harga sebuah apel, maka jika ibu hanya membeli 3 buah apel, maka kembalian yang ibu terima adalah, coba bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita lihat dulu dari yang diketahui. Di sini tadi A itu menyatakan harga sebuah apel, maka kita bentuk sebuah model matematika bahwa 5 apel, 5A, kan ibu membeli 5 buah apel ya, berarti 5A ditambah uang kembaliannya 2.500 sama dengan 20.000. Betul gak? 5 buah apel ditambah kembaliannya, maka sama dengan jumlah uang ibu yang awal 20.000. Maka kita pindah ruaskan yang 2.500 ke ruas kanan menjadi negatif 2.500. Jadi 5A sama dengan 20.000 dikurangi 2.500, hasilnya 17.500. Maka 1A-nya 17.500 dibagi 5, hasilnya adalah 3.500. Nah, kita mendapatkan harga 1 apel. Harga 1 apelnya itu ternyata 3.500. Maka berapa untuk harga 3 apel? Harga 3 apel tinggal kita kalikan 3. Jadi 3 dikali 3.500. Hasilnya adalah 10.500. Belum selesai ya. Apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan adalah kembaliannya jika ibu membeli 3 buah apel dengan jumlah uang yang sama. Tadi uang ibu adalah 20.000, sehingga kembaliannya adalah 20.000 dikurangi 10.500, maka jawabannya adalah 9.500. Soal cerita berikutnya. 2 kali sebuah bilangan ditambah 7 hasilnya 19. Jika bilangan itu adalah x, berapakah hasil dari x kuadrat? Oke, 2 bilangannya, 2 kali sebuah bilangan. Jika bilangan itu x, maka di sini kita bisa membuat model matematika 2x. 2 kali sebuah bilangan berarti 2x ditambah 7, di sini ditambah 7 sama dengan 19. Kita pindah ruaskan yang positif 7 ke ruas kanan jadi negatif 7. 2x sama dengan 19 dikurangi 7, jadi 2x sama dengan hasilnya adalah 12. Berarti 1x-nya 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6. Maka x-nya itu adalah 6. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah x kuadrat. Maka hasil dari x kuadrat adalah 6 dikuadratkan atau 6 pangkat 2. Hasilnya adalah 36. Nah, itu dia penjelasan tentang bagaimana mencari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi warga belajar semua. Jangan lupa kerjakan penilaian di kelas berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.